Halo teman-teman, kembali lagi dengan YouTube channel Kelas Bimbel. Di sini kita akan membahas pembahasan soal bahasa Inggris tes akademik Polri. Nah, pada soal yang pertama ini berkaitan dengan text reading. Jadi kita disediakan teks, kemudian diberikan pertanyaan yaitu yang berkaitan dengan teks tersebut. Di sini teksnya yaitu berkaitan dengan supernovas atau membahas tentang supernovas. Yang ditanyakan pada soal nomor 1 yaitu what is the main topic of the passage? Jadi pada soal nomor 1 itu yang ditanyakan adalah topik utama dari teks tersebut. Artinya kita hanya fokus pada kalimat pertama setiap paragraf, karena dalam setiap paragraf, ide pokok itu terletak di kalimat pertama. Jadi kita mencari jawaban dari teks tersebut atau main topic of the passage, topik utama dari teks tersebut yaitu dengan melihat opsi yang tersedia di antara A dan sampai dengan yang E, di mana di antara opsi tersebut yang mewakili setiap ide pokok utama dalam setiap paragraf. Kita lihat pada kalimat pertama, paragraf pertama, di sini ada pernyataan, supernova are the most powerful and spectacular outbursts known in nature. Jadi supernova adalah ledakan paling dahsyat dan spektakuler yang pernah terjadi di alam. Kemudian di kalimat pertama paragraf kedua, a supernova is often more than 500 million times as luminous as the sun. Jadi supernova itu memiliki 500 juta kali lebih terang dari matahari. Kita lihat pada opsi E, luminous supernova itu memiliki arti yaitu supernova bercahaya. Kemudian pada opsi yang D, the density of a neutron star, artinya kepadatan bintang neutron. Nah, ini juga kurang tepat. Kemudian pada opsi yang C, the role of shock waves in a supernova, yaitu peran gelombang kejut dalam supernova. Ini juga kurang tepat, karena tidak bisa mewakili ide pokok dalam setiap paragraf. Opsi yang C, the heat of supernova, yaitu panasnya supernova. Ini juga tidak tepat karena hanya mewakili paragraf kedua kalimat pertama, sedangkan di kalimat pertama paragraf pertama itu tidak mewakili. Kemudian opsi yang A, the formation and power of a supernova, yaitu pembentukan dan kekuatan supernova. Artinya jawaban untuk soal nomor 1 ada pada opsi yang A, di mana di sini pembentukan itu sudah mewakili paragraf pertama di kalimat pertama, di mana di situ ada pernyataan supernova are the most powerful and spectacular outbursts known in nature. Jadi supernova itu merupakan ledakan paling dahsyat, atau pembentukan supernova itu merupakan dari ledakan paling dahsyat dan spektakuler yang pernah terjadi di alam. Kemudian untuk yang kekuatan itu mewakili kalimat pertama di paragraf kedua, di mana di situ dijelaskan bahwa supernova itu memiliki 500 juta kali lebih terang dari matahari. Jawabannya adalah opsi yang A. Kemudian soal nomor 2 di sini masih sama membahas tentang text reading yang ditanyakan, yaitu according to the passage, which of the following is not true about the 1987 supernova? Yang ditanyakan untuk soal nomor 2 yaitu dari opsi yang disediakan, manakah opsi yang tidak tepat yang berkaitan dengan teks tersebut. Jadi pernyataan yang salah, pernyataan yang tidak tepat. Kita lihat opsi A, it was situated in the large cloud of Magellan. Ini merupakan pernyataan yang tepat karena terletak di paragraf kedua kalimat atau baris ketiga. Ini pernyataannya dijelaskan di teks tersebut. Kemudian opsi yang B, it was 170,000 light years away, juga merupakan kalimat atau pernyataan yang benar karena di sini dijelaskan di paragraf kedua kalimat terakhir. Sedangkan di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak benar. Opsi yang C, it sounds as a star between magnitude 3 and 4. Nah, ini merupakan jawaban yang kita pilih. Kenapa? Karena ini merupakan pernyataan yang tidak tepat, karena jelas di sini pada paragraf kedua ada pernyataan yaitu sound as a star between magnitude 2 and 3. Jadi di situ ia bersinar sebagai bintang dengan magnitudo antara 2 dan 3, bukan 3 dan 4. Opsi yang D, it had a low peak luminosity, ini merupakan pernyataan yang
Benar, karena dijelaskan di baris ketiga setelah pernyataan supernova in the large cloud of Magellan. Kemudian opsi yang E, it had 500 million times as luminous as the sun. Ini juga merupakan pernyataan yang benar, karena dijelaskan di kalimat pertama baris kedua. Atau kalimat pertama di paragraf kedua maksudnya. Jawabannya adalah opsi yang C, di mana opsi C merupakan pernyataan yang tidak benar. Kemudian pada soal nomor 3, di sini masih membahas tentang text reading yang ditanyakan, yaitu the word it in line 7 refers to. Jadi kata it atau pronoun it pada baris ke-7 itu merujuk kemana? A, shock wave, yang B, neutron star, yang C, core of the collapsed star, yang D, catastrophic explosion, dan yang E yaitu the material. Kita lihat di sini where it di sini yang ditanyakan dia merujuk kemana. Nah, untuk menjawab atau untuk mengetahui it ini merujuk kemana, kita membaca klausa sebelumnya, karena di situ dia merupakan kata ganti dari klausa sebelumnya, atau kata ganti dari noun atau pronoun dari klausa sebelumnya. Di sini ada pernyataan, and this release of neutron cause the core to respond with a shock wave that moves outward when it meets the material that is falling inward. Di situ ada penjelasan bahwa pernyataan and this release, yaitu dan pelepasan neutron ini menyebabkan inti bereaksi dengan gelombang kejut. Ketika ia bertemu dengan materi, ia di sini atau i di sini itu merujuk ke shock wave, yaitu gelombang kejut. Nah, di situ tadi pernyataannya, and this release of neutron caused the core to respond with a shock wave that move outward when it meets the material that is falling inward. Jadi, dan pelepasan neutron ini menyebabkan inti bereaksi dengan gelombang kejut yang bergerak keluar ketika ia bertemu dengan materi yang jatuh ke dalam. Artinya yang it di sini merupakan kata ganti yang merujuk pada shock wave, yaitu gelombang kejut. Jadi jawabannya adalah opsi yang A. Kemudian pada soal nomor 4 di sini masih sama membahas tentang text reading yang ditanyakan, yaitu the word detectable in paragraph 2 has the closest meaning to. Jadi kata detectable pada paragraf kedua itu memiliki meaning yang mirip dengan salah satu opsi yang tersedia. Kita lihat assume itu memiliki arti yaitu diasumsikan. Kemudian yang B, know, artinya diketahui. Lalu yang C, perceptible, itu memiliki meaning, yaitu dapat dilihat. Kemudian audible, artinya dapat didengar. Lalu yang E, general, artinya umum. Nah, pada paragraf kedua, di sini ada pernyataan, a supernova remnants S and R may be detectable as a pulsar. Jadi sisa supernova SNR itu mungkin dapat dideteksi sebagai pulsar. Artinya detectable di sini meaningnya yaitu dideteksi. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 itu ada pada opsi yang C, di mana perceptible itu memiliki meaning yang mirip dengan detectable, yaitu detectable tadi artinya dideteksi. Sisa supernova SNR mungkin bisa dideteksi atau dapat dideteksi sebagai pulsar. Bisa diganti dengan perceptible. A supernova remnant SNR may be perceptible as a pulsar. Jadi, di situ bisa digantikan karena meaningnya mirip. Sisa supernova SNR itu mungkin dapat dilihat atau dideteksi sebagai pulsar. Jadi, jawabannya adalah opsi yang C. Kemudian pembahasan soal nomor 5, di sini masih membahas tentang text reading yang ditanyakan, yaitu the author of this passage is mostly like. Jadi yang ditanyakan yaitu penulis dari teks di sini. Penulisnya itu adalah titik-titik. Opsi yang A, a botanist, artinya seorang ahli botani. Kemudian opsi yang B, an economics, artinya seorang ekonom. Lalu yang C, an astronomer, seorang astronom. Lalu yang D, a mathematic, adalah sebuah matematika. Lalu yang E, a biology, adalah sebuah biologi. Yang ditanyakan adalah si penulis. Di
Di sini yang dijelaskan yaitu tentang supernova. Supernova itu merupakan benda langit, fenomena supernova yang dijelaskan. Jadi, artinya si penulis itu merupakan seorang astronomer. Karena astronomer itu merupakan di mana seorang ahli astronomi yang mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di langit. Jadi jawabannya adalah opsi yang C. Kemudian pembahasan soal nomor 6 di sini membahas tentang structure. Soalnya ada kalimat titik-titik or a form of carbon has been known since the late 18th century. Nah, pada kalimat ini itu ada bagian yang kosong di awal kalimat. Artinya kita disuruh untuk mengisi kalimat tersebut atau melengkapi kalimat tersebut dengan jawaban yang tepat. Pada kalimat ini terdapat verb yaitu are. Kemudian juga ada verb yaitu has been known. Jadi ada dua verb. Artinya kalau ada dua verb dalam satu kalimat itu ada dua klausa. Di mana setiap klausa itu hanya terdiri dari satu subjek dan satu verb. Nah, artinya bagian yang kosong di sini merupakan subjek karena terletak di sebelah kiri atau sebelum verb. Kemudian dalam dua klausa itu harus ada kata penghubung, sedangkan di kalimat ini belum ada kata penghubung. Jadi kita juga membutuhkan kata penghubung. Jadi bagian yang kosong kita membutuhkan kata penghubung dan subjek. Nah, kata penghubung dan subjek itu ada pada opsi yang B dan C. Sedangkan opsi yang D di sini diamond dan juga konektor. Sedangkan polanya yaitu konektor baru subjek, bukan subjek yang mendahului konektor. Kemudian opsi yang E which hanya konektor, nggak ada subjek. Sedangkan kita butuhkan subjek dan konektor, sedangkan yang E di sini hanya ada konektor dan juga verb is. Sedangkan kita tidak membutuhkan verb, jadi jawabannya yang E kita coret. Yang A juga kita coret karena diamonds itu sebagai subjek, sedangkan yang kita butuhkan konektor dan subjek. Nah, konektor yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong adalah konektor yang that. That diamonds are a form of carbon has been known since the late 18th century. Bukan yang because, karena because itu merupakan adverbial clause. Adverbial clause itu polanya adalah konektor, subject, verb, konektor, subject, verb. Atau juga bisa subject, maksudnya di sini dalam dua klausa hanya ada satu konektor. Konektor, subject, verb, atau subject, verb, konektor, subject, verb. Adverbial clause di sini because itu memiliki arti yaitu karena. Kita lihat di kalimatnya titik-titik adalah salah satu bentuk karbon telah dikenal sejak akhir abad ke-18. Nah, kalau diisi dengan because diamonds, artinya di situ adalah karena berlian adalah salah satu bentuk karbon telah dikenal sejak akhir abad ke-18. Nah, ini kurang tepat. Yang tepat adalah that diamonds are a form of carbon has been known since the late 18th century. Bahwa berlian adalah salah satu bentuk karbon telah dikenal sejak akhir abad ke-18. Jadi jawabannya adalah opsi yang C, karena that di sini merupakan konektor yang tepat. Kemudian soal nomor 7 di sini masih membahas tentang structure. Kalimatnya not only titik-titik places of beauty, but they also serve scientific and educational purpose as well. Kalimatnya diawali oleh not only. Nah, dalam suatu soal jika kalimatnya diawali oleh not only atau juga bisa rarely, maka kalimat tersebut harus diinversi, yang mana jika kalimat diinversi maka polanya yang tadinya adalah subject verb atau umumnya subject verb ketika diinversi dia berubah. Jadi polanya diubah menjadi verb dan subject. Jadi jawabannya jelas pada opsi yang A karena di sini verb are dan subject botanical garden. Sedangkan opsi yang B, C, D, dan E itu diawali oleh subjek bukan verb. Jadi jawabannya adalah opsi yang A karena kalimat ini merupakan kalimat inversi. Kemudian soal nomor 8 di sini ada kalimat in the United States titik-titik is generally the responsibility of municipal government. Nah, bagian yang kosong terletak sebelum verb is. Kemudian sebelum is itu belum ada subjek. The United States ini bukan subjek tapi objek. Jadi kalau ada noun atau pronoun yang ada awalnya preposisi atau kata depan, maka fungsinya bukan sebagai subjek melainkan objek. Jadi yang kita butuhkan adalah subjek. Jadi bagian yang kosong itu sudah pasti subjek. Opsi yang A kita coret, yang D kita coret karena diawali oleh preposisi, yang mana noun dan pronoun setelahnya itu tidak bisa menjadi subjek. Tapi yang kita butuhkan adalah subjek di bagian yang kosong, jadi kita coret.
Opsi yang E juga kita coret karena which itu merupakan kata penghubung. Kata penghubung itu digunakan ketika klausanya ada 2, sedangkan di sini hanya ada 1, sama dengan yang C. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Kemudian pembahasan soal nomor 9, di sini ada kalimat crop rotation of preserving soil fertility. Nah, bagian yang kosong terletak setelah crop rotation. Crop rotation itu merupakan pernyataan tentang rotasi tanaman. Crop rotation itu meaningnya rotasi tanaman, artinya dia merupakan kalimat yang diawali oleh adverb of place, keterangan tempat. Jadi kalau ada keterangan tempat maka kalimatnya diinversi. Jadi polanya verb baru subjek. Jadi jawabannya jelas ada pada opsi yang D, karena opsi yang E meskipun verb baru subjek, karena di sini verbnya are, sedangkan subjeknya one method, tunggal, sedangkan are untuk yang jamak. Jadi jawabannya adalah opsi yang D. Kemudian pembahasan soal nomor 10, di sini ada kalimat the dollar as its monetary unit in 1878. Di sini kalimatnya bagian yang kosong ada di awal kalimat. Kemudian subjek dan verb itu belum ada di soal atau di kalimat soal nomor 10 ini. Artinya bagian yang kosong itu harus diisi dengan subjek dan verb. Kemudian di sini ada keterangan waktu yaitu 1878, artinya keterangan waktunya lampau, sehingga kita menggunakan tenses past tense, di mana dalam past tense itu subjek diikuti kata kerja bentuk kedua. Jadi jawabannya ada pada opsi yang A, di mana Kanada sebagai subjek, adopt sebagai verb. Sedangkan opsi yang E di sini which merupakan kata penghubung. Kata penghubung itu digunakan ketika klausanya ada 2, sedangkan di soal nomor 10 hanya ada 1. Kemudian opsi yang C, it sebagai subjek, was, adopt itu sebagai verb. Namun opsi yang C ini digunakan untuk kalimat pasif, sedangkan kalimat soal nomor 10 itu merupakan kalimat yang aktif. Opsi yang D, the Canadian adoption of, di sini tidak ada verb, jadi opsi yang D tidak tepat. Kemudian opsi yang B, adopt by Canada. Di sini adopt merupakan kata kerja bentuk ketiga. Ketika ada kata kerja bentuk ketiga tidak diawali oleh to be, maka fungsinya bukan sebagai kata kerja, melainkan dia berubah fungsi menjadi adjective. Jadi opsi yang B juga salah. Jadi jawabannya ada pada opsi yang A. Jadi Canada adopt the dollar as its monetary unit in 1878. Jadi Kanada itu mengadopsi dolar sebagai satuan moneternya pada tahun 1878. Jawabannya adalah opsi yang A. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar lebih dalam tentang soal-soal bahasa Inggris, psikologi, Polri, dan akademik lainnya secara gratis, kalian bisa tonton konten-konten lainnya di YouTube channel Kelas Bimbel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalian juga bisa mengunjungi TikTok Kelas Bimbel, karena di sana ada banyak sekali pembahasan-pembahasan lainnya. Kalian juga harus mengunjungi IG Kelas Bimbel untuk info lebih lanjut, yaitu di kelasbimbel.id. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.